Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TPB 26 Kelompok 6 akan membahas tugas RBL kami yang berjudul Water Flow System. Nah, sebelumnya kita perkenalkan dulu ya. Yang pertama, Nanda Nurul Aini dari program studi Teknik Geomatika. Yang kedua, Zahra Febri Agustin dari program studi Teknik Geomatika. Yang ketiga, Tri Deviera dari program studi Teknik Geomatika. Yang keempat, Ferry Nilsson dari program studi Teknik Geomatika. Dan yang terakhir, Gihon Alvero Pascalis dari program studi Teknik Geomatika. Nah, pada video kali ini ada 6 topik yang akan dibahas. Yang pertama, pengertian hukum Bernoulli. Yang kedua, pengertian water flow system. Yang ketiga, alat dan bahan. Yang keempat, cara pembuatan. Yang kelima, kelebihan dan kekurangan. Yang keenam, solusi dan saran. Nah, sebelumnya kalian udah tahu belum apa itu hukum Bernoulli? Apa itu hukum Bernoulli? Daniel Bernoulli merupakan salah satu cendekiawan yang menganggap bahwa perilaku alam dapat dipahami melalui konsep partikel kecil. Prinsip Bernoulli merupakan salah satu prinsip fisika yang dibuat oleh Daniel Bernoulli. Prinsip Bernoulli juga merupakan pernyataan bahwa tingkat kecepatan fluida dinamis berbanding terbalik dengan tingkat tekanan yang dialaminya selama perpindahan. Semakin cepat fluida dinamis berpindah, maka semakin kecil tekanan yang dialaminya. Sebaliknya, semakin lambat fluida dinamis berpindah, maka tekanannya semakin besar. Adapun bunyi hukum Bernoulli yaitu jumlah dari tekanan serta energi kinetik dan energi potensial tiap volume yang berada di setiap titik aliran fluida adalah sama. Pengertian water flow system. Water flow system atau sering disebut sistem aliran air yang berarti suatu pencabangan dalam aliran air dalam bentuk sederhana dengan menggunakan botol bekas dan selang kecil. Berikut alat dan bahan yang digunakan pada pembuatan water flow system. Wadah, botol bekas, selang, korek dan paku, lem tembak, gunting dan pisau. Cara pembuatannya sebagai berikut. Pertama, panaskan gunting menggunakan lilin. Setelah gunting panas, tusuklah gunting ke titik-titik yang telah ditentukan agar botol dapat berlubang. Setelah botol berlubang, masukkan selang yang telah diukur panjangnya sesuai lubang-lubang yang telah tersedia. Lemlah bagian botol yang telah ditentukan agar kedua botol saling merekat satu sama lain. Setelah botol saling merekat, lemlah pinggirannya agar semakin kuat rekatan. Kemudian, lemlah celah antara lubang dengan selang agar udara tidak bisa masuk dan air pun tidak bisa keluar. Berilah air pada botol yang di atas sampai air keluar dari selang pengeluaran.
Selanjutnya, sistem alat kerjanya ialah alat ini bekerja dengan cara memasukkan air dari atas dan setelah air penuh, kita perlu memompa air pada ujung selang agar air keluar. Pada saat air keluar, air yang ada pada botol di bawah akan tertarik naik melalui selang menuju botol yang ada di atas. Setelah air mengalir ke dalam botol yang di atas, kemudian air akan mengalir ke wadah, lalu akan terjadi pemutaran air yang saling mengalir seperti nama alatnya yaitu water flow system. Adapun rumus yang berkaitan pada alat yang kami buat, yaitu hukum Bernoulli dengan rumus P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Dengan keterangan P1 tekanan pada ujung pipa 1, P2 tekanan pada ujung pipa 2, P1 massa jenis pipa 1, P2 massa jenis pipa 2, G percepatan gravitasi, V1 kecepatan fluida pipa 1, V2 kecepatan fluida pipa 2, H1 tinggi penampang pipa 1 dari titik acuan, H2 tinggi penampang pipa 2 dari titik acuan. Nah, selanjutnya kelebihan alat water flow system. Bentuk dari alat ini sangatlah unik dengan struktur yang berbentuk L, sehingga berbeda dari yang lain. Kemudian, kelebihan lainnya yaitu dapat memanfaatkan barang bekas yang ada di sekitar dan membuatnya menjadi suatu alat yang lebih berguna. Harganya pun terjangkau. Kekurangan dan kelemahan dari alat water flow sederhana ini. Debit air yang dihasilkan kecil dikarenakan hanya sedikit volume air yang dapat ditampung pada selang. Karena bahan yang digunakan adalah barang bekas, maka alat akan lebih rentan cepat rusak, serta lem yang mereka tidak dapat bertahan lama, sesuai dengan hukum alam yaitu penguraian. Solusi untuk mengatasi kekurangan alat. Yang pertama, debit air kecil. Solusinya yaitu gunakan selang yang lebih besar agar debit air yang keluar juga lebih besar. Yang kedua, rentan bocor. Solusinya, pada saat proses pembuatan lubang untuk selang, buatlah lubang yang sesuai dengan ukuran selang. Yang ketiga, alat tidak tahan lama. Solusinya, gunakan botol bekas yang lebih tebal dan kondisi yang lebih baik.